Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pasar Modal dan Pasar Uang. Dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Istighfar Mustaqim. Yang kedua Muhammad Arif Tanjung. Dan yang ketiga Syahrul Aidi Marzuki Hasibuan. Dan yang keempat Muhammad Afif. Dan yang kelima John Wahyu Simanulang. Adapun penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Syahrul Aidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Aidi. Saya akan membacakan tentang pengertian pasar uang. Pengertian pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, minjam-meminjam, atau pendanaan dalam jangka pendek sampai dengan 1 tahun, yang dalam mata uang bisa rupiah atau valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pembiayaan, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. Sederhananya, pasar uang itu adalah sarana instrumen pendanaan jangka pendek. Saya akan membacakan pengertian tentang pasar modal. Pasar modal itu adalah menurut Undang-Undang Indonesia diatur dalam nomor 8 tahun 1995 menjelaskan pasar modal itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan, efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Syahrul. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, tidak terikat pada suatu tempat. Yang kedua, tidak terorganisasi. Yang ketiga, bersifat jangka pendek. Yang keempat, tujuan jangka pendek. Yang kelima, resiko dan imbal hasil rendah. Selanjutnya, ciri-ciri pasar modal, yaitu produk yang dijual adalah surat berharga. Yang kedua, bersifat jangka panjang. Yang ketiga, nilai investasi bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, terkait pada suatu tempat. Selanjutnya, tujuan pasar uang yaitu memfasilitasi investasi. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi pertumbuhan industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tujuan pasar modal. Tujuan pasar modal yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Dan ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Selanjutnya, fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang terdiri dari beberapa, yaitu pertama, sumber pendanaan, kedua, meningkatkan laju pembangunan negara, dan ketiga, mencegah terjadinya krisis, keempat, menghimpun dana masyarakat yang berlebih, dan yang kelima, menyediakan investasi low risk. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Pada dasarnya, fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Sedangkan fungsi keuangan ditinjau dari segi keuangan, yaitu fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih, dan di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari John Wahyu, yaitu tentang jenis instrumen pasar uang dan pasar modal. Yang pertama ialah sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah salah satu instrumen pasar uang milik negara. Produk pasar utang ini diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu antara 1-3 bulan, menggunakan sistem diskonto dan imbal hasil yang bisa didapatkan yaitu berupa bunga. Jika Anda memutuskan untuk memilih jenis pasar uang ini, Anda tidak saja akan mendapatkan keuntungan, tetapi Anda juga telah membantu pemerintah dalam kebijakan moneter agar nilai mata uang tetap stabil. Karena dengan penjualan SBI membuat peredaran uang semakin menurun. Yang kedua ialah sertifikat deposito.
Instrumen pasar uang yang kedua adalah sertifikat deposito yang merupakan surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh bank dan dapat dipindah tangankan. Sertifikat deposito adalah produk pasar uang yang mudah diperjualbelikan dan dicairkan karena merupakan surat atas tunjuk. Yang ketiga ialah surat berharga pasar uang SBPU, yaitu adalah selanjutnya dalam jenis pasar uang terdapat surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU tersendiri adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat perlunasan utang atau persetujuan nasabah. SBPU adalah salah satu instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Yang keempat yaitu call money. Call money adalah salah satu instrumen Call money adalah salah satu instrumen pasar uang yang memiliki fungsi untuk pengalihan sementara kelebihan uang jangka pendek dan dari bank. Karena jangka pendek jatuh tempo pada call money hanya sampai 7 hari saja. Yang kelima ada commercial paper. Commercial paper adalah produk pasar uang yang merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam jangka waktu pendek. Commercial paper dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dalam pasar uang. Yang keenam yaitu treasury bills. Treasury bills atau T-bills, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan dibuka untuk masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Jenis pasar uang ini kerap kali disebut sebagai surat obligasi pemerintah. Yang ketujuh ada instrumen pasar uang syariah, yaitu instrumen pasar uang selanjutnya adalah surat berharga bersifat syariah. Sekarang surat berharga syariah mulai digunakan beberapa pihak yang ingin berinvestasi dengan sistem syariah atau disebut dengan SBSN. Yang ke-8 adalah banker acceptance. Instrumen pasar uang terakhir adalah banker acceptance. Banker acceptance adalah produk pasar uang sebagai solusi atas permasalahan kegagalan pembayaran dan perdagangan negeri, seperti ekspor maupun impor. Bentuk banker acceptance berupa semacam wesel berjangka dilegalkan dengan cap accepted. Selanjutnya yaitu jenis instrumen pasar modal di Indonesia yang dapat Anda pilih, di antaranya adalah 1 yaitu saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat derivatif, dan yang terakhir kelima yaitu ETF, yaitu Exchange Trade Fund. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istighfar Musakim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membacakan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pengertian pasar uang adalah sarana perdanaan instrumen investasi jangka pendek yang mempertemukan pemodal kepada pihak yang memerlukan modal. Sedangkan pengertian pasar modal adalah sarang pertemuan antar investor yang memiliki dana dengan pihak pencari dana dengan jangka waktu panjang. Dari sini kita bisa ketahui pada perbedaan jangka waktu antara pasar uang dan pasar modal. Perbedaan lainnya antara pasar uang dan pasar modal adalah instrumen investasi yang diperjualbelikan. Pada pasar uang sering dijumpai transaksi instrumen investasi surat berharga jangka pendek, sementara di pasar modal sering dijumpai transaksi jual beli efek atau surat berharga jangka panjang. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal selanjutnya adalah pada institusi pengawas tertingginya. Pada pasar uang pengawas tertingginya adalah Bank Indonesia atau BI. Sedangkan pada pasar modal pengawas tertingginya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengawasi kegiatan bursa efek. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami adalah pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat BES. Pelaku pasar modal ialah emiten, investor dan lembaga penunjang.
Pasar modal memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.